Bulan Januari tahun ini ditemukan kanker di ginjal kanan saya. Waktu dokter berkata, Anda ada kanker, ini sudah positif. Saya tidak geming, malah sempat bergembira. Aneh ya. Dan saya diserang setan dan seperti ada yang menuduh saya. Seperti ada yang menuding dan berkata, matilah kau. Mazmur pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 6. Saya tidak berniat cuti. Setiap acara sebuah alasan untuk memuliakan Tuhan. Arah angin kita itu cuma satu. Mata angin anak-anak Tuhan hanyalah Tuhannya. Makanya saya mau ajak kita untuk merenungkan firman. Singkat aja, nanti saya ada satu kesaksian yang saya mau berikan pada Anda yang Anda belum tahu. Mazmur pasal 13 ayat 4 sampai 6, saya bacakan dulu. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kata Daud, tetapi aku, kata Raja Daud, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepada aku. Saya ulangi, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Bukan karena ia akan, tapi karena ia telah berbuat baik kepadaku. Hidup kita peduli amat umur berapa. Cukup kok kebaikan Tuhan. Jikalau mulai hari ini Tuhan tidak berbuat baik lagi, Tuhan tetap baik. Sungguhan, kita itu jangan pernah merasa berhak menerima kebaikan Allah dan kebaikan manusia. Saya hitung-hitung, pikir-pikir lagi, kalau dari hari ini tidak ada lagi kebajikan, kemurahan di hidup saya masih hutang budi sama Tuhan Yesus. Dia mati bagiku dan bagimu di kayu salib. We haven't been able, kita pun bahkan belum bisa mengembalikan seiota, setetes kebaikannya. Dalam rupa apapun juga, money maybe, uang, talenta, semua itu kan sudah milik Tuhan. What can you give God? Apa yang kita bisa berikan pada Tuhan yang dia belum punya? Atau dia belum pinjamkan, investasikan dalam hidupmu. Really, kita tidak mungkin bisa balas budi sama yang Maha Kuasa. Karena itu, gak ada satupun di antara kita itu mulia, percayalah saya. Bahkan kadang-kadang sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor of this church, saya itu merasa mungkin saya yang paling hina di ruangan ini. Saya sungguh-sungguh ngomong ini dengan tulus hati ya, bukan sebagai orang yang coba merendahkan hati atau berlutut di atas Monas. Makanya kadang-kadang Tuhan itu memakai yang hina, yang paling berdosa, lalu ditukar, diganti jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan itu bukan ambisi, aku sekolah teologi ya, pasti jadi itu. Nggak tentu, panggilan itu. Dan kita nggak boleh bercanda, ayo sebentar lagi sana jadi pendeta. Maupun nginden pun Tuhan tolak loh. Sudah waktunya kita itu serius dengan panggilan kita, pendeta atau bukan. Setiap orang dalam profesinya, asal halal, itu adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan jadi pendeta itu adalah profesi yang sangat mulia. Jangan kita ikut-ikutan. Jangan dikit-dikit mau dipanggil jadi pastor, kalau memang bukan. We should let God call our name, don't call our own name. Dan saya tahu kalau Tuhan memanggil kita, itu suatu bukan hanya tanggung jawab, itu suatu privilege atau suatu hak istimewa. Kalau Tuhan mau memakai hidupmu, aduh, kita itu siapa dipilihnya? Saya kasih ayat ini untuk menjelaskan kebaikan Tuhan yang tak terhingga. Pandanglah kiranya, kata Daud, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Daud sedang dalam masalah, hidup ini gak ramah. Saya janji satu hal, selama kita hidup pasti ada masalah. Tapi masalah itu biasa. Yang luar biasa adalah Allahnya. Tekanan itu biasa. Tapi Daud berkata, pandanglah kiranya Tuhan, jawablah aku ya Tuhan dan Allahku, answer me. Daud pernah frustrasi, berarti Raja Daud pun tidak lebih enak hidupnya dari kita. Manusia di segala strata, bahasa Surabaya samimawon atau sama saja, selama kita flesh and blood, darah dan daging, kita ini keturunan Adam dan Hawa, kita semua pasti bergumul dengan sesuatu, semua kita butuh Tuhan. Lalu di ayat berikutnya, di ayat yang sama, bagian kedua, buatlah mataku bercahaya. Daud memberikan sebuah permohonan.
Tuhan, bikin mata saya ini bersinar. Ini kalimat harus diartikan secara rohani. Artinya begini, buatlah mataku bercahaya itu, faith is the eye of the soul, you see. Mata kita itu tidak seberapa, tapi iman kita itulah mata jiwa. Aneh ya, ironis, iman timbul dari pendengaran bukan penglihatan. Tapi kalau dalam alam roh, iman itu penglihatan. Alam jasmani, jangan bergantung what you see. Kalau belum kelihatan janji Tuhan digenapi, jangan perhitungkan yang kelihatan dulu, percayalah janjinya lebih. Tetapi di dalam alam roh, alam rohani, mereka yang beriman pada Tuhan, melihat sesuatu. Makanya mereka tidak goyah, tidak dapat digoncangkan. Orang lain semua sudah berguguran, orang itu tetap bertahan. Pasti orang itu melihat sesuatu di dalam rohnya. Buat mataku bercahaya Tuhan, bisa menembus pandang semua keadaan, circumstances atau situasi kondisi yang kuhadapi. Make me see what you see. Orang lain mungkin melihat setengah gelas kosong, aku bisa melihat setengah gelas terisi. Karena urapanmu di hidupku. Orang lain melihat lubang donatnya, jangan bosan-bosan ya jemaat, saya selalu pakai kiasan ini, ilustrasi donat. Beberapa orang jadi mengira Pastor Philip ini suka donat sekali, yang enggak. Jangan lihat lubang donatnya, tapi orang yang dekat sama Yesus bisa lihat donatnya. Buat mataku bercahaya. Saya ingin di hari istimewa buat kami, bukan fokus ke kaminya, tapi saya ingin untuk fokuskan ke saudara, ke Anda. If you're struggling with something, kalau Anda bergumul dengan sesuatu, please don't give up. Selama Tuhan tidak menyerah atas hidupmu, jangan sekali-kali kau menyerah. Stop berpikir aneh-aneh. Yang ketawa tahu ini jemaat yang barusan nikmati lagu, album yang diluncurkan, nyanyian dari timur. Jangan menyerah. Supaya jangan aku tertidur dan mati, ayat 4. Daud berkata, Tuhan, jangan izinkan aku tertidur dan mati. Jangan izinkan aku dikalahkan. Buat mataku bercahaya. Dan apapun yang membuat mataku gelap, jangan aku tertidurkan gelap mata. Supaya jangan aku matikan kegelapan. Ambillah segala sesuatu yang mengaburkan penglihatanku akan janjimu. Ambillah semua di mata saya ini yang membuat saya tidak bisa melihat Tuhan di hidup saya. Waktu saya bergumul, seringkali saya teriak, where are you when I need you the most? Engkau ada di mana waktu aku paling membutuhkanmu? Apapun perasaanmu, Bapak Ibu Saudara, kebenaran berkata bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Percaya itu. Apapun yang mengaburkan pandanganku akan Engkau Tuhan, ambillah itu daripadaku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Ayat 5 ini Daud mengeluhkan bahwa biasanya manusia itu lebih banyak mengganggu daripada menolongnya. Tapi jangan pernah benci sesama manusia, karena manusia juga belajar dari kesalahan mereka. Taruh harapanmu pada Tuhan. Ketika Anda cari tolong ternyata orang mengecewakan, Anda minta bantuan, malah justru orang salah mengerti. Nggak apa-apa, itu sudah biasa di hidup ini. Jangan pernah pahit sama orang, jangan pernah kecewa. Tapi bawalah dalam doa, Tuhan supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Pernahkah Anda terpuruk, tapi tetangga Anda tidak angkat? Malah justru orang-orang menilai Anda secara salah. Mungkin dia begitu karena dihukum Allah. Berapa kali kita itu berada di arus bawah, bukannya orang-orang memberi kita encouraging words, atau kata-kata yang menghiburkan, tapi justru kata-kata penghakiman. Dan kalau kita sukses juga bukan garansi loh, bukan jaminan, karena iri hati itu pasaran di dunia. Lebih banyak orang yang iri daripada orang yang legawa melihat orang lain diberkati. Makanya ayat 5 ini penting sekali, bukan sebagai balas dendam, karena ayat 5 ini mazmur pada Tuhan. Bawa dalam doa semua keluhanmu terhadap manusia. It's okay. Setelah Anda berdoa, Anda harus menang di ruang doa Anda, lalu keluar sana, berkati musuh-musuhmu, kasihi mereka.
Seringkali orang-orang yang mengharapkan kita jatuh, gak tentu itu adalah iblis atau setan. Bisa jadi juga saudara seiman. Kalau ada yang gitu dalam hidupmu, please janganlah kau simpan di hatimu kesalahan orang. Orang bisa kilaf, Anda dan saya juga bisa kilaf. Jadi kalau ada orang yang mengkilafi kita, bahkan menzolimi, bawa ke Tuhan keluhan itu, lalu setelah itu kita diangkat di levelnya Tuhan, kita punya kekuatan untuk memberkati mereka. You see, in my life tuh dalam kehidupan saya berkali-kali orang berkata, tunggu aja sampai dia jatuh. Saya gak pernah benci dan saya gak pernah sebut nama siapa dan apa. Tunggu aja sampai gereja A, gereja B, nanti dia melorot, nanti dia akan tersungkur bukan menyembah, tapi kalah. I always have taught you, saya selalu mengajar jemaat ini, Anda adalah saksi hidup. Bahwa saya selalu mengajar Anda untuk tidak meresponi. Always just bless them. Berkati aja mereka, ampuni dulu, lalu berkati mereka, dan kalau bisa kasih mereka dengan tindakan nyata. Jangan keberatan orang ngomong apa. Sebab di dunia ini Anda akan kaget, gak tentu lawan namun kawan, yang kadang-kadang mengharapkan kejatuhan Anda. Saya sudah biasa, saya sudah mentor gitu-gitu, sudah puluhan tahun dalam pelayanan. I always bless them. But don't follow what they say about you. Jangan ikuti apa yang mereka katakan tentang dirimu. Tapi inilah yang kau renungkan. Seperti lagu itu ya. Inilah yang ku renungkan. Gak usah dinyanyikan. Soalnya pemusiknya ini luar biasa. Jadi kalau saya ngomong apa langsung kuncinya ikut di situ. Jadi dahsyat sekali. Ayat 6. Tetapi aku, kata Daud, aku punya pilihan sendiri. Aku punya prinsip hidup. Tetapi aku, but for me, kepada kasih setiamu, aku percaya. Daud berkata begini, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Oh yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Not my feelings say so, bukan perasaanku yang berkata, tapi Alkitab yang mengatakannya. For the Bible tells me so. Jesus loves you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini yang kau renungkan. Tetapi aku, kata Daud, kepada kasih-Mu, aku manjakan aku dengan pemikiran ini. Jesus loves me. Jangan entertain, jangan Anda itu simpan, entertain negative thinking atau pikiran negatif atau kesalahan orang. Kalau Anda memang mau entertainment, ini entertainmentmu, inilah hiburanmu, inilah disiplinmu. Renungkan satu ini, pikirkan satu-satunya. Ketika Anda tidak punya pegangan lagi. Jesus loves me. Kalau Anda diganggu setan, kekuatan Anda itu ini, bukan iman-imanan. Iman itu bekerja lewat kasih. Jadi kalau misalnya kita ditindih, atau kita itu ngalami perbuatan setan yang lebih mulus lagi, yang lebih halus, bukan seperti yang hantu-hantu gitu. Aduh, yang hantu-hantu gitu itu paling gampang. Setan yang lompat-lompat lah, yang ada di pohon lah, yang turun dari mana, itu paling gampang itu. Bilang aja dalam nama Yesus kau pergi. Tapi setan yang membisikkan ragu, itu yang bahaya. Jadi kalau sampai setan mengganggumu dalam kehidupan ini, baik secara vulgar atau secara mulus, begini caranya. Jesus loves me. Lalu habis itu, lihat wajah setan itu jangan takut. Ini kiasan ya, saya tidak berdoa supaya Anda melihat setan. Pandang di wajahnya, jangan takut kau tatap matanya. Apapun yang mengganggu hidupmu, setelah Anda yakin dulu, Jesus loves me, tapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Setelah itu, gak usah mau diajak berkelahi sama setan. He's not worth you. Dia gak layak mendapatkan perhatianmu. Jesus loves me. Nah, diketawain sama anak kecil itu. Ya kayak gitu, iman seperti anak-anak. Tapi aku kepada kasih setiamu, I trust. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ketika kita yakin akan kasih Yesus, iman kita itu akan berubah jadi pujian. Gak bisa enggak. Puji-pujian yang asli itu bukan karena kita buat-buat. Puji-pujian yang asli itu dari dalam, seperti sumur, seperti mata air. Kalau hati kita tuh yakin dan penuh dengan kasih Yesus, kita yakin Tuhan di pihak siapa,
Hati itu kan sorak-sorak dengan sendirinya. Kaki kita itu mau tahan-tahan nggak bisa. Kaki tahan di sini, sini yang goyang. Ya kan? Ke kanan, ke kiri, kanan, kiri dipegang erat-erat, tangannya yang angkat. Nggak bisa. Anda tidak bisa tahan pujian kalau hati orang itu yakin akan kasih. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Lalu aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bukan ia akan. Iman membuat kita melihat sesuatu yang belum terjadi. Itulah iman. Kadang iman mengajarkan kita untuk melihat mujizat yang akan terjadi sebelum itu terjadi. Kadang-kadang iman menembus, bahkan melampaui mujizat itu bisa melihat sorga. Kalau kita tidak memperoleh suatu berkat di bumi, gak apa-apa, kita melihat Tuhan yang bertahta di sorga sana. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Orang yang beriman bunyinya begini. Kalau engkau memberkati nanti aku akan memujimu. Tapi iman itu selalu memuji dulu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Setiap kali bilang telah itu ya saya jadi ingat. Kalau kita nonton bioskop itu seru sekali. Studio 2 film telah dimulai. Udah lama gak nonton bioskop sejak ada Smart TV. Telah kasih penekanan. Telah dimulai. Ia telah berbuat baik kepadaku. Yakin. Kalau Tuhan sudah berkata sesuatu dalam hidupmu, yakin dengan segenap hati. Baik itu mujizat atau bukan. Baik itu mujizat untuk kita keluar dari masalah, atau Tuhan memberi kita ketabahan untuk melaluinya. Percayalah Tuhan telah. Coba katakan kanan kirinya, tapi jangan sampai nyemprot ya. Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bisa katakan kanan kirinya, come on lah. Kita ini keluarga, jadi kita apa adanya. Oh, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Roh Kudus. Cukup ya pengajarannya, saya hutang sebuah kesaksian. Bulan Januari tahun ini, ditemukan kanker di ginjal kanan saya. Dan semua itu bermula dari tidak ada angin, tidak ada hujan. Istri saya itu tergerak, harus check up. Kebetulan waktu itu kami mau pergi ke Malaysia. Gak ada apa-apa. Saya sehat walafiat dan tidak ada masalah. Dan akhirnya kami pergi, kami berdua, suami istri, dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan dari GMS Rooftop. Waktu pergi itu, semua yang lainnya tegang, saya yang paling nyantai. Imannya mungkin yang paling kuat. Tapi saya doa, terus terang saya doakan mereka semua baik-baik semuanya, semua tegang. Tapi tegang-tegang gitu juga malam sebelum check up, makan durian, yang ngawur memang. Akhirnya kami pergi kan, Waktu setelah pergi itu check up satu-satu. Semua hasilnya baik, kecuali saya. Dokter berkata, saya mau ketemu dengan Anda, masuklah ke sana. Dokter berkata, ini kanker. Tapi belum bisa ditemukan karena kalau kanker, kata dokter, yang di ginjal, itu silent killer. Jadi kalau sampai ada gejala, berarti sudah menyebar. Itu nggak bisa dideteksi dengan cek darah doang, atau kalau kita cek lab, blood test, nggak bisa. Dan kalau saya telat 5 bulan katakan, itu pasti sudah menyebar dan ceritanya beda. Istri saya itu bisa tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan, padahal itu bukan jadwal rutin kami untuk check up. Jadwalnya ada sendiri. Akhirnya dokter memberitahu kepada saya, USG, saya mau USG Anda untuk memastikan, pertama di USG. Di USG akhirnya pasti. Dan dokter waktu break the news ke saya, istri saya kasihan. Istri saya seperti orang yang tiba-tiba dipukul berapa ton. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada suamimu. Jadi saya melihat istri saya itu tabah. Dan ketika dokter beritahu saya begitu, saya tenang. Terus terang ini perasaan saya. Please jangan salah sangka. Saya termasuk egois untuk merasa itu. Waktu dokter berkata, Anda ada kanker, ini sudah positif. Saya tidak geming, malah sempat bergembira. Aneh ya.
Sekilas akal sehat saya belum main, tapi insting saya atau perasaan intuisi saya itu tiba-tiba happy. Oh, akhirnya aku akan bertemu Yesus muka dengan muka. I will see him face to face. Waktu saya ngomong dalam hati saya itu, saya sempat merenung dan dokternya lihat saya nggak ketakutan, saya juga tidak gemetar, saya juga tidak menyangkal, saya juga tidak panik. Dokternya akhirnya berkata, tunggu, Anda jangan remehkan. Anda dengar dengan baik, ini apa? Jangan Anda remehkan. Saya bilang, dokter, saya tidak remehkan. You kan barusan berkata cancer kan? Dokternya sampai, ini orang kok nggak takut sama sekali. Sempat saya happy karena saya akan bertemu Tuhan Yesus. Saya beritahu gini dulu ya, bahwa orang kalau punya hidup kekal dalam Yesus Kristus dan tahu dosanya diampuni bukan karena amal sosial. Itu lain kalau kita itu tiba-tiba ketiban musibah. Kita nggak tentu diluputkan seperti nggak tentu selalu diluputkan dari permasalahan atau pencobaan. Tapi kalau kita punya Tuhan itu lain. Dan kalau kita tahu kita sudah diselamatkan itu beda. Kehidupan kekal itu asli ada. Dan ketika saya diperhadapkan dengan bad news atau kabar buruk seperti itu kehidupan kekal itu menang. Saya rasa haleluya Tuhan. I'm going to meet you. Akhirnya aku bisa ketemu dengan satu orang, satu pribadi yang saya paling idolakan, yang saya sembah senantiasa, Yesus Tuhan. Tapi setelah itu saya baru sadar egois aku. Waktu saya lihat wajahnya istri saya seperti biru. Lalu habis itu kita semua keluar break the news ke semua hamba-hamba Tuhan yang ikut dengan kami. Kami sudah terjadwal untuk makan malam di Malaysia, di Kuala Lumpur. Akhirnya kami dinner. Dinner itu gak ada satupun yang nafsu makan kecuali saya. Saya makan itu enak, saya beritahu, saya kasih bocoran ya. Chef Malaysia itu enak-enak masakannya. Lalu saya bilang, ayo makan. Kiri kanan saya paksa makan. Saya yakin mereka makan itu, mereka makan udang, cumi, semua kerasa hambar. Tapi saya makan dengan lahapnya, lalu pulang ke hotel. Besok masih akan dijadwalkan untuk ada kontrol susulan. Akhirnya kami tertidur, harus istirahat kan. Dan tidur itu, kami tertidur pula, saya gandengan. Tidurnya itu gandengan dengan istri saya. Lalu sampai pukul 1 saya terjaga, saya terbangun. Waktu saya bangun dari jam 1 sampai setengah 5, saya nggak bisa tidur lagi. Setengah 5 sempat tidur sebentar lagi. Tapi 1 sampai setengah 5 berarti 3,5 jam saya melek. Tapi saya nggak berani goyang. Saya pegang tangan istri saya, kami itu tidur gandengan. Ini saya mulai nyusul. Dasar saya ini kurang pinter ya. Jadi mikirnya telat, tell me namanya. Saya pikir waktu itu besok kan akan dicek lagi. Sudah seperti apa, apakah ada penyebaran dan sebagainya. Waktu saya sebelum dicek itu saya sudah mulai sugesti. Karena minggu itu saya agak sedikit sesek nafasnya. Saya kira sesek nafasnya mungkin karena kecapean. Tapi sampai saya dapat news itu semua akhirnya terjadi gatuk logi, mulai saya kait-kaitkan. Dan malam itu saya tidak bisa tidur. Karena saya waktu dengan tangan satu saya ambil HP saya riset, kalau sampai sudah menyebar ke paru-paru saya, kipas angin namanya, mungkin waktu hidup saya cuma tinggal sebentar. Mungkin 3 tahun, 5 tahun, mulailah matematikanya jalan. Saya bisa nikahkan anak putri saya, tapi apakah saya juga bisa nikahkan? Tapi saya belum temukan, saya dan mamanya belum menemukan jodoh untuk anak kami kedua Jeremy. Lalu saya paling sedih itu adalah memikirkan Warren, bisakah saya lihat dia wisuda? Dia waktu itu masih SMP. Lalu habis itu wajah jemaat satu-satu muncul di kepala saya. Si ini belum ini, si ini belum itu. Yang ini gimana? Dia belum dewasa. Wajah Anda satu-satu muncul. 3,5 jam itu stres setengah mati. Tadi siangnya, sorenya saya masih happy ya, tidak bergeming. Pukul 1 sampai setengah 5 itu terasa seperti neraka. Terus saya pikir Tuhan, aku itu selalu ready ketemu Tuhan. Karena aku punya hidup kekal. Tapi aku gak siap tinggalkan orang-orang ini Tuhan. Masih banyak yang harus kukerjakan dalam hidup mereka.
Semua kalkulasi saya, semua skenario, tidak ada satupun yang klop. Singkat cerita akhirnya, saya dan istri menolak untuk dioperasi. Saya dioperasi di Malaysia, bukan karena apa? Karena saya harus pulang dulu ke Surabaya demi tugas. Itu bulan Januari, ada beberapa Christmas pemerintah, Natalan ASN contohnya, dan khususnya highlightnya adalah Natal di Kota Madya, Balai Kota Madya Surabaya. Tidak mungkin saya tidak ada di sana untuk Pak Eri, wali kota kesayangan kita. Saya nggak mungkin tidak di situ untuk beliau dan untuk kota tercinta. Mereka nggak tahu semuanya. Saya waktu itu masih ada kanker waktu saya berkhotbah di tempat jenengan pada waktu itu Pak Eri. Dan pulang itu saya juga berkhotbah. Saya harus berkhotbah di rooftop. Itu sudah jadwal streaming. Kan nanti jemaat jadi gimana? Dinanti-nanti pastornya GR nih, kalau Anda tunggu-tunggu saya, tiba-tiba habis itu saya nggak muncul kan gimana? Jadi saya khotbah di rooftop, dan nggak tahu Anda ingat nggak, di setiap ibadah saya akan ada berkata kepada, saya ngomong begini sama jemaat, I love you, it's from my heart you know, that day when I said that, I love you. Ya, saya kira itu menyebar kemana-mana, ternyata puji Tuhan hasilnya tidak. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Nggak menyebar kemana-mana, cuma di ginjal kanan saya. Tapi kalau silent killer ini dibiarkan, kalau sampai ada gejala, berarti sudah menyebar. Istri saya peka, literally secara harafiah, istriku menyelamatkan, my wife, Tuhan memakai istri saya untuk menyelamatkan your pastor. Makanya penting sekali suami istri itu berdoa, suami istri itu mendekat ke Tuhan. Spion kiri kanan itu harus jalan. Lalu kami pulang dulu, dan perjalanan pulang itu ya penuh dengan orang-orang yang datang ke saya, orang-orang pasien saya itu kan disapa orang di mana-mana, di airport, di pesawat, orang itu nggak peduli, duduk pakai seat belt, orang itu datang ke saya. Saya kadang-kadang berdiri, kadang-kadang mereka yang menghampiri saya langsung jongkok di sebelah saya. Saya doakan, nggak peduli di tempat umum, saya doakan semua orang. Lalu pulang ke sini juga mendoakan, ada seorang usher kita yang kena kanker, tapi setelah didoakan banyak sekali di antara mereka, hari ini bersih CA-nya atau bersih kansernya. Sungguh, seperti firman Tuhan berkata, dalam kelemahan mula, kata Tuhan pada seorang hamba Tuhan, kuasaku sempurna bekerja, kuasa Allah. Justru waktu kamu lemah, kamu tuh seperti bejana tanah liat, tapi di dalamnya disimpan harta sorga. Di waktu kamu lemah itulah aku yang bekerja supaya seluruh dunia tahu kuasa itu bukan berasal dari kamu. Kamu hanya bejana tanah liat. Kuasa itu berasal dari aku. Saya pasien kanker, doakan banyak orang kanker sembuh. Sampai hari ini loh reportnya masih masuk terus. Akhirnya setelah kami pulang ke sini, beritahukan pada anak-anak kami tentunya sedih. Anak saya Jeremy masih ada di Tulsa. Anak saya betul-betul saya merasa nggak enak, tapi anak harus tahu. Dan juga akhirnya memberitahu pada keluarga besar, dan saya juga nggak bisa bayangkan perasaan orang tua saya kalau harus mengalami ini. Tapi akhirnya kami semua diberi Tuhan iman, ketabahan. Akhirnya pergilah ke Singapura. Waktu saya ke Singapura sudah dijadwalkan, kami ditemani oleh beberapa jemaat yang kasihan lihat istri saya harus menghadapi semua sendiri. Beberapa jemaat yang setia datang ikut bersama dengan kami supaya kami tidak terlalu repot ini itu. Supaya istri saya bisa fokus ke saya. Surgery morning pada waktu pagi hari, operasi dijadwalkan. Subuh kami sudah ada di situ. Biasanya istri saya itu kalau kita ini janjian pukul 7, dia pukul 5 sudah di sana. Istri saya itu selalu on time. Jadi misalnya kalau kita itu ada acara pukul 6 gitu ya, dia pukul 1. Dia berkata, ayo ganti baju. Jadi istriku tidak pernah telat. Termasuk kalau apalagi suaminya mau dioperasi, itu sudah subuh di situ, sudah buka sebelum loketnya buka. Sudah ada di sana sebelum loket saya buka ya. Makanya saya itu nggak berani molor. Saya menikah dengan orang yang tepat waktu. Lalu habis itu papa saya ikut juga temani beserta dengan beberapa jemaat yang semakin banyak pada terbang ke Singapura. Beberapa hamba-hamba Tuhan khususnya. Lalu pagi-pagi itu saya digiring masuk di atas ranjang sudah. Dan saya bicara dengan para nurse, perawat dan dokternya tentunya. Dan saya terus berusaha untuk menunjukkan keramahan,
kebaikan Tuhan. Ini banyak di antara mereka bukan orang Kristen. Jadi saya juga harus bisa mencerminkan kasih Yesus kepada semua orang. Sehingga waktu saya ngajak-ngajak ngomong susternya bilang, lalu dokternya berkata sama saya curious, saya penasaran, Anda ini kerjanya apa? Itu sebelum saya dioperasi. Saya bilang, saya ini pendeta. Oh makanya, dia bilang, oh makanya, puji Tuhan, pelayanan itu masih wangi di dunia. Nama ministry itu masih harum. Dia berkata, oh makanya. Lalu saya masuk ke sana, lalu tak lama kemudian saya tidak sadar. Waktu saya bangun, saya buka mata saya, sebelum dan sesudah operasi, ayah saya memimpin kami semua untuk berdoa bagi saya. Ayah saya Hardi Mantova, dan mendoakan kami semua. Post surgery day 1, hari ke-1 saya tidur terus, kena anestesi, dan masih di kateter. Tentu tidak nyaman sama sekali. Pukul 4 pagi, saya bangun terjaga, istri saya udah capek-capeknya. Istri saya itu waktu semua orang itu enggak tahu gimana. Anda mungkin bisa belajar dari dia. Dia itu bisa masuk sampai di depan ruang surgery, padahal itu semua enggak bisa, itu dia bisa masuk ke sana. Istriku tuh ninja. Saya sih enggak kerasa waktu saya dibius, mari ya mari. Tapi setelah saya melek, pokoknya istri saya itu selalu ada di sana. Makanya yang muda-muda jangan sembarang menikah. Cari orang-orang yang merupakan your soulmate, yang hidup mati bersama. Saya itu beruntung punya istri saya. Hari ini kami merayakan 25 tahun pernikahan kami. She's my silver queen. Tahu gitu gua beli coklat, tapi entar kiranya endorsement lah ya kan. Lalu habis itu ternyata dia berdiri di situ berjam-jam. Melihat wajah papa saya, Bapak Hardi Mantova dalam kondisi yang sedih gitu, saya juga jadi sedih. Tapi habis itu saya happy. Waktu saya di arah keluar gitu, anak sulung kami ada bersama dengan kami. Anak kedua masih kuliah, gak mungkin saya ganggu. Meskipun dia mau pulang, tapi saya bilang gak seserius ini, papa pasti sembuh. Don't worry. Anak yang paling kecil masih sekolah, gak bisa bolos. Karena itu anak yang besar, Vanessa, berkata, I love you dad. Saya gak sadarkan diri, itu setelahnya. Ternyata saya diceritain, saya sempat ngomong I love you more. Saya gak sadar loh itu. Saya masih kena obat bius. Belum bangun total. You see, where there is love in your heart, love doesn't lie in the most critical time. Kalau ada kasih Tuhan dan kalau ada kasih dalam keluargamu, makanya itu simpan kasih di dalam gereja itu penuh dengan kasih. Nanti kasih itu akan berbicara ketika Anda tidak menyadari. Jam 4 pagi, kelihatan istri saya lelah, tubuhnya seperti lunglai di sana. Di sofa saya tidak ganggu. Saya mengalami panic attack. Tidak pernah dalam hidup saya mengalami seperti itu. Serangan panik itu luar biasa pukul 4. Saya tidak bisa goyang gimana karena kateter sakit. Dan saya diserang setan dan seperti ada yang menuduh saya. Seperti ada yang menuding dan berkata, matilah kau. Matilah kau. Sudah disinilah akhir segala sesuatu. I have gotten you. Akhirnya aku dapatkan kamu. You dead. Dan this is the end of good life. Semacam itulah kata-katanya. Nggak perlu saya ulangi lah ya. Itu semuanya lie, lie, and lie. Semua dusta, dusta, dusta. Dia bapak dusta. Tapi itu so real. Selama 15 menit seperti saya gelut dengan monster. Saya itu kayak seperti nggak tahan. Mau cabut semua selang. Mau lari dari hospital itu. Tapi untungnya kalau kita itu punya Tuhan. Nggak ada pencobaan itu yang betahan. Tidak ada pencobaan yang lebih dari kekuatanmu. Itu sungguhan. Kalau kita itu sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau kita krisis dulu baru cari Kristus, telat saudara. Tapi kalau kita sudah punya Tuhan, sekalipun kita itu seolah-olah kadang-kadang imannya pas-pasan. Karena kita punya struggle atau kita punya pergumulan itu real atau nyata. Tapi itu tidak akan sampai tuyuk, tidak akan sampai ke kormu. Atau tidak akan sampai ke oyot atau akarmu. Tidak akan sampai ke fondasi. Your foundation is Christ. Too strong my friend. Immovable. Kalau fondasimu adalah Kristus, tidak akan goyang. Dan kalau kita tidak ada dosa yang kita sadari, meskipun kita orang berdosa sadar, nggak sadari pun kita tidak bebas dari salah. Tapi kalau tidak ada tuduhan, mau di meja operasi, kayak mau meja kemoterapi, mau di dalam suatu mara bahaya, dalam suatu kondisi yang sangat sangat mengancam nyawa, hatimu tuh tenang. Itu sungguhan. Saya bisa mengkhotbahkan, tapi setelah saya alami, saya tahu. Dan puji Tuhan, setelah mengalami semua ini,
Ada satu kesaksian dalam hati saya ngomong gini bukan memuji diri, tapi sebagai teladan buat keluarga, bahwa saya akhirnya menyadari bahwa semua yang saya ajarkan selama ini, saya hidupi imanku lebih bagus daripada yang bisa aku ajarkan. Bahasa Inggrisnya gini, I live out my faith better than I preach it. Mungkin kalau Anda berkata, oh pastorku tidak pernah ngalami gini-gitu, ya dia bisa ngomong aja koar-koar. I've been through some lah, kita unda-undi lah, setiap manusia pasti punya sesuatu. Tapi this name is pretty strong, you know, cancer. Kata ini cukup kuat. Dan saya alami itu, saya mengucap syukur pada Tuhan, dan saya tidak mengeluh. Selama itu istriku melihat, dan anak-anak saya juga melihat, saya tidak pernah ngeluh. Anak-anak saya ada beberapa di sini, tahu saya tidak pernah mengeluh sama sekali. Tapi jam 4 itu real ya, seperti gitu 15 menit. Tapi akhirnya saya bisa kalahkan. Saya berkata sama setan, kamu boleh ngomong apapun juga. Saya ngomong begini sama Tuhan, tapi kepada kasih setiamu aku percaya. Saya ngomong dalam hati saya, pada hati saya, I know Jesus loves me. You may say whatever you'd like to say against me. Kamu mau ngomong apa aja terhadap saya. Jesus loves me. Dengan begitu aja 15 menit kemudian, semua setan itu pergi, lalu dokter datang. Waktu dokter datang, dia cek semuanya, ya kan tidak terbukti yang setan katakan. Dokter berkata, kamu baik sekali keadaannya, recovery so fast. Ini baru malam pertama, baru 1 hari saya di situ. Copot semua kateternya, nggak perlu dia. Dan kalau udah ada apa-apa, bahkan sekarang juga bisa keluar dari hospital, dia bilang. Cuman dijaga dulu 1 hari, kan dokter harus selalu hati-hati. Saya bilang nggak apa-apa, saya tinggal di sini, nggak apa-apa. Lalu hari kedua post surgery, day 2, itu terakhir sebelum saya check out. Itu pagi-pagi sekali dokter sama kita miskom jam datangnya. Jadi istri saya, seperti saya katakan tadi, dia selalu early. Jadi dokter katakan dia harusnya itu dia datangnya pukul sekian, ternyata kita salah ngerti, istri saya sudah rapi. Kita semua sudah rapi, saya masih diranjang. Akhirnya kita lihat-lihatan. Lalu saya ajak dia slow dance jam 6 pagi. Kami berdansa pelan. Baru kemarin saya dituntun papa untuk bisa jalan pelan-pelan untuk kembali keseimbangan. Saya slow dance keesokan harinya dengan istri saya. Terus saya tanya, itu speakernya kok gak pernah aku lihat? Iya, aku pinjam dari hotel. Iya ya, itu speaker dari hotel ya kamu ambil ya. Tapi sudah balik kok, kita gak pernah mencuri. Kalau sudah mau operasi kayak saya begini, sudah gak mikir speaker. Tapi setelah itu ternyata saya recover cuma 1 hari. Semua bagus, semua bersih. Gak menyebar sih. Tapi ginjal kanan saya diambil separuh, jadi saya sekarang manusia 1,5 ginjal. Tapi kalau 5 bulan lagi, mungkin ginjalnya semua harus diangkat. Dan sudah harus masuk ke level berikutnya, kalau itu penyebaran. Ternyata seperti yang saya takutkan, saya punya paru-paru itu apakah itu sudah menyebar, ternyata tidak terbukti kok. Memang saya minggu itu agak sesek nafas, karena saya keletihan, saya kecapean. Jadi bukan karena kankernya, puji Tuhan. Dan haleluya. Jam 6 itu setelah slow dance dengan istri saya merasa gini, saya merasa kayak, I'm the luckiest man in the world. Saya pria yang paling beruntung di dunia ini. Saya jatuh cinta sama istri saya itu waktu dia masih berumur 14 tahun. Please jangan lihat saya kayak gitu, kayak ini illegal ini, Bapak polisi, maaf. Karena bukan salah saya, karena dia tinggi dan pembawaannya itu sangat mature, sangat dewasa. Jadi saya kira dia umur 17. Tahu dia masih umur belia, saya tunggu lama. Minta izin sama orang tuanya, saya senangi diam-diam. Saya tunggu dia. Nunggu dia itu lama banget. Sudah dia cukup usianya masih gak mau sama saya. Gak tahu. Apa sih emangnya susahnya cinta saya? Gue gak ngerti ya kan. Yang dari Ungaran dulu. Ingat ya. Saya sampai gimana dulu itu. Sungguh-sungguh orang yang feeling blue. Patah hati ya kan. Sampai makan pun gak nafsu. Pak Sam ingat ya mana Pak Samuel Handoko. Sampai saya itu dijemput sama Pak Sam. Ayo Philip kamu harus makan. Ini semua saksi-saksi hidup. Tapi doaku mempan. Saya berkata, Tuhan, aku ini hambamu. Kepada kasih karuniamu aku percaya.
Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Butakan dia. Langsung ceng. Menikah. Maaf Pak Eri. I waited for her, At times kadang-kadang saya merasa wasting my time. Saya itu siap berlayar. Tapi kasih itu menunggu. Yang muda-mudi maupun yang orang tua, bagi anak-anaknya, it's okay menanti. Saya tunggu. Siapa sangka suatu hari dia yang harus nunggu saya. Dia menanti-nantikan. Tidak pulang, tidak balik hotel, tinggal di situ terus. Benar-benar sehidup semati. Itu soulmate. Waktu saya lagi ngalami attack itu saya ngomong sama Tuhan. If this is the end of me. Aku pergi kepadamu. Dari awal dapat news itu. Aku happy kok. Tapi Tuhan, aku tahu. Ya Tuhan Yesus. Bahwa Engkau belum izinkan. Karena aku masih dibutuhkan. Dan saya bilang, saya akan selalu berada di sisi istri saya selama-lamanya. There's no one that I would marry. Kalau saya bisa dikasih kesempatan lagi dan lagi. She's the one for me. Maybe I'm the one or not the one for her. I will fight the other man. To be the one for her. Setelah itu kami check out dari hospital. Suster-susternya senang sekali sama kita. Ketawa-ketawa semuanya senang sekali. Pukul 4 saya setelah sampai ke hospital, pulang ke mana? Sampai ke hotel, maksudnya kita hanya ke hotel. Saya tidak bisa pulang dulu karena harus kontrol lagi selama beberapa waktu. Di Singapura, akhirnya kami tertidur pulas. Tidur siang, saya jarang tidur siang, bukan jarang, nggak pernah tidur siang. Tapi akhirnya saya tidur siang karena letih sekali. Setelah 100 orang yang penuh kasih datang mengunjungi. Jadi sungguhan tidak ada waktu untuk jadi pasien. Saya selalu ngajak mereka ngobrol, lalu kuatkan mereka, bercanda. Nggak pernah ngeluh sama sekali. Dan pukul 4 sore itu di kelabunya Singapura, waktu itu mendung-mendung, saya terjaga, saya dibangunkan Roh Kudus. Dan saya pelan-pelan, karena masih ada jahitan. Jadi sekarang saya bukan 6 pack, tapi 6 stitches. Di sini saya itu ada 6 jahitan. Saya bangun pelan-pelan, masih sakit menusuk. Saya duduk, saya ambil Alkitab saya. Detik saya buka Alkitab saya mau nyembah. Saya nangis. Baru kali itu saya tidak bersuka cita. Bukan bersuka cita, tidak happy ya. Saya nangis sampai istri saya bangun. Ada apa? Saya bilang, aku tidak bisa jelaskan. Ini perasaan saya. Semua 1001 nano perasaan ada di situ. Everything. Dari happy, dari terharu, dari surprise, kayak gak percaya ini sungguhan terjadi. Segala sesuatu campur baur di sana, hanya air mata yang bisa cerita sama Tuhan. Tuhan ada di situ sih, selalu di dalamku. Tetapi saya bisa curhat itu ya saat itu. Sebelumnya saya happy terus surgery. Setelah bangun saya selalu happy. Cuman pukul 4 sampai 4.15 itu saja saya perang rohani. Tapi setelah itu baru nangis itu kali itu. Waktu pukul 4 sore setelah saya check out dari hospital itu saya nangis sejadi-jadinya. Semua perasaan ada di sana kecuali 3. Tidak ada takut, tidak ada ragu, tidak ada bimbang. Gak ada sama sekali. Semua perasaan surprise, surreal bahasa Inggrisnya. Kayak, really? Is this happening? Gak pernah kebayang. Dari semua perasaan itu campur menjadi satu. Ada 3 yang tidak ada di sana. Tidak ada ragu dalam hatiku akan Tuhan. Tidak ada bimbang. Dan tidak ada rasa takut. Saya dorong Anda, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mengalami hari ini berbagai macam masalah, termasuk penyakit, termasuk kanker sekalipun, mendekatlah pada Tuhan. Jangan menjauh. Justru mendekatlah sama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sandaran
Percayalah saya. Sekarang saya bisa berkata begitu. You believe me. That Jesus is the only comfort you could have in the deepest of your heart. Di dalam hatimu terdalam hanya Yesus yang bisa menghibur dan menguatkan hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Akhirnya singkat cerita, saya pulang. Sebelum pulang kami Zoom dengan semua gembala regional. Lalu saya cerita dengan mereka, I made you a promise gembala regional, that I will come back stronger. Saya bilang, cuma 2 minggu aja. Betul ya Yang? 2 minggu tok ya. Aku istirahat. Saya bilang, don't worry guys, I'm not a patient, saya sudah clear, tidak ada cancer, bersih sama sekali. Dan saya berkata, I will come back stronger, saya akan kembali dengan lebih ganas lagi untuk menyelesaikan visi misi Yesus Kristus lewat gereja kita. Dan ini adalah sejak saya surgery, sejak saya operasi bulan Januari, Februari, sampai hari ini adalah khotbah saya yang ke-189. Saya ingin sekali menguatkan Anda yang hari ini, kalau Anda mengalami depresi, kalau Anda mengalami sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan masalah dalam pekerjaan, izinkan saya lewat acara hari ini, acara istimewa, tetap lakonnya adalah Anda, bukan saya dan istri saya. Kami ingin mempersembahkan malam ini untuk ministry, untuk meninggikan nama Tuhan, mengarahkan mata ke Kristus, dan juga memperhatikan Anda. Please don't worry ya, Jesus is real. Apapun terjadi kalau ada hidup kekal di dalam dirimu, namamu tertulis dalam kitab kehidupan, tidak ada yang kita takutkan, itu sungguhan. Amin. Dan saya rindu sekali memakai kesempatan ini untuk betul-betul minta satu favor. Minta Anda untuk membantu kami untuk menyelesaikan visi misi Tuhan lewat gereja ini. Saya rindu sekali agar kita bisa merampungkan visi 1000 gereja lokal dengan 1 juta murid itu pasti akan digenapi dalam masa hidup kita. Will you help me? Will you help me save the lost? Maukah Anda membantu kami untuk menyelamatkan yang terhilang? Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati yang terluka. Menyelamatkan orang-orang berdosa seperti Anda dan saya dan memuridkan bangsa-bangsa. Memberi pengharapan kepada orang yang di bawah tekanan, yang depresi berat. Mendoakan kelepasan untuk orang yang terkena obat-obatan. Mereka yang sakit, ada kesempatan untuk sebuah mujizat. Dan jika mujizat belum terjadi atau pada akhirnya tidak terjadi, dalam hati mereka ada kasih yang lebih besar dari iman. Will you help me to win the lost? Tidak ada waktu untuk kita jongkok. Tidak ada waktu untuk kita slow down. Kita semua punya satu tugas dan tanggung jawab. Don't walk with me, I want you to run with me. Jangan jalan dengan saya tidak mau orang yang jalan dengan saya. Saya mau orang yang lari dengan saya, menyelesaikan visi Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan. Mari saya ajak kita semua bangkit berdiri. Saya baca ayat yang indah ini sekali lagi. Mazmur 13, ayat 4. Pandanglah kiranya. Jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, ya Tuhan, tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Karena ia telah berbuat baik kepadaku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.